semuanya menolaknya semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baru saja kami dipanggil Bapak Presiden ratas tentang pangan. Kita bahas swasembada pangan, hilirisasi. Pertama adalah swasembada pangan. Target Bapak Presiden pertama kepada kami pada saat dilantik, yaitu 4 tahun harus swasembada pangan khususnya beras. Kemudian setelah 21 hari ada perubahan sedikit. Target 4 tahun menjadi 3 tahun. Setelah 45 hari ada perubahan sedikit lagi, dari target 3 tahun menjadi 1 tahun. Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan, insya Allah Indonesia tidak impor lagi, mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim, kita swasembada. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, produksi kita hari ini 33,1 juta ton sesuai BPS. Januari sampai dengan November. Perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton di akhir tahun. Dibandingkan tahun lalu, produksi kita 30 juta ton. Kemudian khusus bulan ini beras terjadi deflasi, yaitu minus 0, saya ditunjukkan datanya, minus 0,13%. 5 tahun terakhir, ini pertama di bulan September. Di saat paceklik, itu bisa ditunjukkan datanya, data inflasi. 0,13, minus 0,13%. Ada data yang lain, bukan ini. Bisa ditunjukkan datanya? Operatornya yang mana? Berikutnya. Nah, stop. Ini menarik. Produksi kita oleh FAO diprediksi kenaikannya adalah nomor 2 terbesar dunia setelah Brasil. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Umum Jaringan Petani Persada Nusantara,
Bapak Hasrat Tanjung SP. Kepada beliau dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak pakai kamera. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara rutin kita setiap hari Sabtu yang disebut dengan program Di Sabtuan JPPN. Alhamdulillah pada malam hari ini temanya sangat luar biasa. Ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi kita melihat situasi, maka kita memberikan sajian data dan fakta dan narasumber yang kredibel. Dalam malam hari ini ada salah satu pakar JPPN kita, yaitu Bapak Tony, kemudian ada Kanda Hudori, dan ada Bapak Fatur Rahman. Mereka ini saya anggap kredibel untuk memberikan pencerahan pada malam hari ini. Kenapa? Swasembada pangan yang menjadi target pemerintah Prabowo, apakah bisa diukur, bisa dicapai, apakah sesuai dengan datanya? Sehingga di bulan kemarin kita melihat ada satu situasi yang mana kepala Bappenas dicopot. Langsung diambil alih atau dipegang komando oleh Kementerian Pertanian. Nah, artinya kalau kita mulai begitu berarti Kementerian Pertanian dia menguasai semua hulu daripada sektor pangan. Jadi saya minta pada malam hari ini mudah-mudahan ada pencerahan apakah benar kita swasembada pangan, apakah memang data itu data impor kita digabung kondisi data hari ini, stok impor kita masih ada, apakah kita murni swasembada pangan tanpa impor. Jadi nanti bisa disampaikan oleh para narasumber. Itu aja yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hasrat Tanjung atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab nanti yang akan dipandu langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Santi Amer Silalahi SH. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Melisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saudara-saudara kami, para petani di Bersada Nusantara, terima kasih telah bergabung pada malam hari ini. Kita akan berbincang sesuatu yang sangat sensitif menurut Bapak Pakar Pertanian JPPN, Pak Tony Saritua. Ya, saya juga bisa memahami itu. Dan kita didampingi atau juga ditemani lah ya, dipandu oleh yang terhormat Bapak Haji Fatur Rahman Mahfud. Assalamualaikum Pak Fatur Rahman. Halo, beliau katanya masih ada di Riau, di hutan katanya. Tapi masih ada nggak hutan di Riau? Setahu saya udah. Pak Hudori ketawa tuh. Baik, nanti mungkin Pak Fatur Rahman kalau udah ada sinyal yang bagus ya akan bergabung dengan kita. Saya ingin menyapa saudara kita juga Pak Hudori. Assalamualaikum Pak Hudori, selamat malam. Salam. Malam Pak. Beliau ini masih muda tapi pengalamannya luar biasa dan sebagai Ketua Umum Perhepi Pak ya, Perhimpunan Ekonomi Bukan Petani. Pak, bukan. Saya mah anak buah Oh, anak Prof. buah. Nunung aja ya. Jadi ajak kita nanti Pak, para petani ini juga happy-happy. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Dan ini saudara kami juga Pak Tony Saritua. Beliau ini adalah pakar di bidang pertanian dan bukan akademisi. Dan juga pelaksana di lapangan. Jadi bukan menara gading aja dia, tapi memang di menara sawah dan lapangan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya, petani persada Nusantara. Saya ingin membuka diskusi kita ini dengan suatu
fakta lah ya, bukan fakta, data lah ya. Pertama, kita sepaham dulu bahwa eh, program RKP dari Pak Prabowo 2005 ini adalah ketahanan. Ya, ketahanan nasional salah satu adalah swasembada pangan. Nah, mulai kapan itu? Itu adalah arahan beliau dalam menyusun RKP tahun 2025. Kemudian di dalam program hasil terbaik cepat beliau dalam RKP tahun 2005 adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Nah, ini nanti akan kita lihat, dengar data dan faktanya itu bagaimana. Tetapi Bapak Ibu ya, itu prioritas nasional kedua itu ya. Tapi ada satu hal yang menggembirakan selain daripada yang nanti mungkin kita uji statement daripada kita uji lah, kita ini rakyat dong, boleh dong menguji ya. Rakyat itu punya hak konstitusional loh, dijamin Undang-Undang Dasar loh. Ya, ya, dijamin Pak. Jadi kita ini rakyat, petani itu rakyat. Nah, kalau misalnya DPR ini mungkin bisa lebih hebat kita ini daripada DPR. Sebenarnya tugas DPR itu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa eh, dalam tema pembangunan RKB tahun 2005, ini informasi saja. Nanti tolong juga Pak ya, para pakar ini, betul nggak itu ya? Ini saya hanya mengutip data saja. Bahwa sasaran pembangunan nasional tahun 2005 salah satunya nih, ya nilai tukar petani kumulatif di antara 115 sampai 120%. Nilai tukar petani kumulatif. Nah, di tahun 2024 terendah itu 116,71 dan tertinggi 122,78. Artinya sudah di atas 120 tahun 2024. Tetapi di tahun 2005 luar biasa, terendah itu justru 123,45 dan tertinggi 124,36% di bulan September. Jadi ini suatu kebanggaan yang disampaikan oleh Amrannya, yang pada bulan Oktober kemarin itu ditunjuk, bukan bukan ini Pak, bukan diduduki langsung Pak Hasrat, ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk merangkap jabatan Kepala Bappenas Nasional. Dengan demikian, beliau menguasai dari hulu sampai ke hilir. Nah, kalau udah begini nanti bagaimana ya? Akan kita lihat nanti prospeknya ke depan. Jadi kita ingin mendengar dulu ya data dan fakta itu bagaimana. Kami persilakan Bapak Tony Saritua Purba untuk menyampaikan dulu Pak pemaparannya supaya kita para petani ini paham. Karena angka-angka boleh hebat, tapi yang dirasakan petani tidak begitu kan, selalu kontradiksi gitu. Nah, faktanya nanti bagaimana? Ini yang ingin kita dengar. Jadi kita tidak berhalu-halu ya halunisasi, tetapi betul-betul antara data dengan fakta itu cocok gitu. Jangan berbeda. Silakan Pak Tony Saritua yang senior kami, waktunya 10 menit Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Santi Amer. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ketum, Pak Hasrat, ada Pak Fatur Rahman dan Pak Kudori ya. Saya salah satu pakar ya di organisasi JPPN ya. Saya juga alumni IPB. Tadi saya lihat teman saya ada, teman kuliah, saya kaget juga ada salah satu teman saya, Nur Azizi, yaitu teman kuliah saya di IPB dulu. Ya, kalau kita lihat, ya kita dengar tadi pernyataan Pak Amran mengatakan bahwa kita swasembada tahun ini tidak import. Nah, jadi komparasinya adalah import dan swasembada. Saya masuk kepada saya bikin hipotesa ya. Saya nggak berani menyimpulkan lah, rumusan saya buat ya. Bagaimana korelasi ya antara produksi beras ya, dengan import. Jadi kata swasembada saya nggak mau masuk karena rancu bagi saya. Dari mana kita hitung swasembada ini kalau tidak ada pernyataan dari Pak Amran yang mengatakan berapa produksi beras
harus dikawinkan dengan berapa konsumsi per kapita per tahun. Nah, baru ketemu. Kalau tidak ada data berapa konsumsi beras kita, bagaimana kita bisa mengatakan kita swasembada? Jadi kalau dihubungkan sama import, bagi saya tidak terkoneksi ya. Antara swasembada dengan import itu tidak ada korelasinya bagi saya pribadi. Kecuali kita hitung berapa per kapita ya, berapa kebutuhan, berapa konsumsi beras per orang per tahun kali 285 juta, berapa juta ton, kemudian dihubungkan dengan produksi beras, kita ketemu, oh kita surplus. Tapi Pak Amran tidak menyinggung sama sekali berapa sebenarnya konsumsi kita. Pak Amran hanya mengkomparasi dengan impor. Nah, makanya saya bikin rumusan hipotesa, bagaimana kebijakan impor ini saya hubungkan dengan produksi beras. Nah, saya ikutin dulu pemikiran Pak Amran gitu. Saya nggak mau masuk ke dalam konsumsi beras. Ya, makanya saya samakan data saya dengan Pak Amran. Produksi beras nasional berbasis data BPS, berarti kami sama sumber datanya. Sama, ya saya nggak mau beda sumber datanya. Nah, ya silakan Mbak Melisa dilanjut. Mbak Melisa ke lanjut yang kedua. Ya, ini sengaja saya tampilkan tahun 2022. Nanti di bawahnya 2023 sampai 2025 ya. Kita lihat ini grafik ya. Ini grafik ini kalau kita baca, garis kuning itu adalah tingkat konsumsi ya. Januari, Februari, Maret sampai Desember, kita anggap kebutuhan beras kita yang kita makan setiap bulan, setiap tahun, kita anggap stagnan ya. Kalau ini di grafik ini disebut 2,5 juta ton. Nah, ini pun 2,5 juta ton, saya nggak mau masuk, tapi kita anggaplah itu tingkat konsumsi kita ya, tingkat konsumsi kita. Tapi kalau mau kita kaji lebih dalam lagi, berapa kebutuhan per orang? Kan tidak ada datanya. Tapi saya anggap 2,5 juta ton. Saya anggap asumsi, ya. Kita nggak bisa bilang ini sebuah kebenaran, tidak dulu. Tapi kita sama-sama sepakat per bulan 2,5 juta ton. Tapi masalah kebenarannya, inilah gunanya peneliti, akademisi menghitung itu. Tapi pemerintah mengatakan setiap bulan kita makan beras 2,5 juta ton. Itu ya. Nah, itu. Kemudian grafik yang naik turun ini adalah grafik produksi ya. Produksi kita harus hitung dulu. Nah, mengapa di bulan Maret tingkat produksinya bisa tinggi di atas 5 ton beras ya? Karena itu masalah iklim. Ya, masalah budaya. Dan termasuk juga pada saat itulah panen raya, ya panen raya ya. Nah, mengapa panen raya? Karena di awal musim hujan petani tada hujan, ya mengharapkan hujan itu menanam di bulan November, ya November Desember. Sekarang ini adalah awal musim hujan, petani semua membajak sawahnya, bertani ya, tada hujan. Termasuk juga petani yang punya irigasi teknis, sama-sama mereka menanam padi. Itu ya, kenapa grafiknya di bulan Maret bertani 3-4 bulan, ya 4 bulan biasanya, karena 1 bulan pengolahan. Makanya terjadilah panen raya di bulan Maret, April, lihat grafiknya tinggi sekali kan, hampir 6 juta ton. Ya. Nah, coba lihat di bulan Januari, kan belum panen, masih budidaya. Kecil ada yang panen tapi tidak banyak ya. Nah, kemudian lihat ya, saya langsung main di bulan Oktober. Ya, mengapa produksi beras kita turun? Itu musim kemarau. Ya, ini iklim yang saya bilang tadi. Musim kemarau, petani tada hujan,
panceklik istilahnya di desa, tidak menanam padi karena sudah selesai musim hujan. Nah, begitu. Jadi panen itu setahun, panen raya di bulan Maret April, ya di bulan Juli Agustus itu panen yang kedua, masih bisa tanam, ya tapi udah nggak sebanyak di MT1, ya bahasa musim tanam 1 di November Desember, musim tanam 2 di April Mei, ya. Nah, kemudian di akhir tahun inilah titik krisis. Lihat grafiknya. Produksi kita di atas, konsumsi kita di atas. Coba lihat di bulan Oktober, November, Desember, termasuk Januari. Inilah namanya titik kritis, di mana panen padi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan yang 2,5 juta ton. Begitu. Ini data 2022 ya. Nah, silakan lanjut Mbak Melisa. Mbak Melisa lanjut. Nah, iya. Ini grafik produksi beras tahun 2023, sorry itu salah ketik, 24-25. Lihat. Sama kan grafik polanya kan. Setiap tahun begini grafik itu. Di bulan Maret panen raya, April turun, nah, nanti di bulan Oktober November dia jatuh lagi karena musim kemarau. Sama. Tapi di sini sudah ada proyeksi, ya, ada proyeksi dari BPS bahwa di bulan November, ya kita bisa produksi beras, ya. Di bawah Mbak Melisa terus biar kita baca datanya dulu nih. Ya. Nah, ini lihat ya. Kita main ke produksi beras ya. Biar kita lihat nih. Ini data BPS ya, bukan data saya. Saya samakan dengan Pak Amran biar kita satu pemikiran. Lihat. Tahun 2018 kita produksi beras kita 32,4 juta ton 2018. Ya, tolong dicek angka-angka ini. 2019 juga kurang lebih 31 juta ton. Ya, ini data BPS ya. 2020 itu 31 juta ton. Lihat angkanya ini. Saya nggak tahu kenapa semua senang angka 31 ya. Ini kita percaya aja. Kita nggak usah protes angka ini. 2019 31 juta ton, 2020 31 juta ton, 2021 31 juta ton, 2022 31 ton, 2023 31 ton. 2024 turun 30,3 juta ton. Ini data BPS ya. Nah, mengapa begitu angkanya? Ya kita percaya aja itu. Makanya saya komparasi dengan import nanti. Biar ketemu di mana pro kontranya. Lihat. Di bulan Januari sampai bulan November tahun 2025 itu proyeksi ini sebenarnya. Karena November kan belum selesai ya. Oktober November masih berjalan, tapi sudah ada angka proyeksi ya, potensi, bukan angka real. 33,1 juta ton. Bagaimana kalau bulan November produksi kita turun? Atau bulan ini, ya, Oktober kemarin, kita belum ada angkanya, ini proyeksi. Ya proyeksi, kita nggak bisa bilang ini angka. Tapi sudah ada angka, itulah hebatnya pemerintah kita. Dia bisa hitung, sampai bulan November kita 33,1 juta ton. Ini proyeksi, ya bukan angka ini, bukan data. Bahkan tahun 2025 diproyeksikan 34 juta ton. Tolong Pak Amran bertanggung jawab dari angka ini. Ya, ini yang kita pertanyakan. Coba lihat angka dari 2018 sampai 2024 itu rata-rata 31 juta ton. Tiba-tiba muncul proyeksi 2025 per November 33 juta ton. Nah, saya nggak tahu dari mana lahannya, ditanam di mana, apakah ini dari panen cetak sawah, saya nggak tahu. Itu nggak perlu kita bahas itu, saya nggak masuk ke sana. Tapi kita pegang ini angka. Kemudian 2025 kita akan panen 34 juta ton. Kita percaya dulu ini proyeksi namanya. Oke, lanjut Mbak Melisa. Nah ini ya, nah ini datanya saya ambil. Jadi saya juga punya acuan data BPS ya. Jadi saya nggak mau ngecap juga ya. Ya lanjut Mbak Melisa. Ya ini kan produksi beras Indonesia tembus 33 juta ton per November. Ini angka November. Ini kan baru Oktober. Tapi kita percaya angka ini. Ya lanjut Mbak Melisa. Nah,
Inilah yang saya bilang itu nanti. Di sini saya tekankan. Coba ya, saya tadi nanti di bawah ada hipotesa saya. Ini poin saya sebenarnya. Bagaimana korelasi antara produksi beras, ya, tolong dicatat nih. Sebuah hipotesa saya nggak mau kesimpulannya, berbahaya saya, hipotesa. Bagaimana korelasi antara produksi beras dengan kebijakan impor. Apa dasarnya ada kebijakan impor? Saya komparasi dengan produksi beras. Ya, padahal sebenarnya bukan produksi beras saya lihat. Dari tingkat konsumsi kita sebenarnya, kalau memang defisit ya kita impor, itu biasa. Tapi saya mau ambil data produksi. Nanti kita lihat ujungnya. Adakah korelasi antara produksi dengan impor? Kita lihat. Ya, ini tahun 2018 kita produksi 32 juta ton. Jelas ya data BPS ya. Impor kita 2,2 juta ton. Udah ketemu ya kebijakan impor ya 2018. Udah ada impor dengan produksi 32 ton. Oke, kita lihat. 2019 sampai 2022 produksi kita rata-rata 31 juta ton, tidak ada impor. Ya. Coba. Tidak ada impor. Kemudian, ya ini jelas ya, angka ya, produksi 31, 4 tahun. Ya kita anggap impor ini hanya berapa ratus ribu ton, itu mungkin beras khusus lah ya, beras khusus. Beda sama 2018, 2,2 juta ton. Nah ini yang saya bilang itu. Kebijakan impor ini saya komparasi dengan produksi beras. Ya. Oke, lanjut Mbak Melisa di bawah. Nah, lihat. Nah, ini lebih jelas lagi, saya ketik. Data produksi beras dan impor beras dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Lihat. Ya. 2018 produksi 32, impor 2,2. Selebihnya 2019 sampai 2022 produksi beras 31 juta ton, relatif tidak ada impor. Ini kecil sekali, 400 ribu ton saya anggap beras khusus lah ini. Ya. Nah, coba lihat tahun 2003. Produksi beras kita 31 juta ton, import 3 juta ton. Nah, ketemu kan? Mengapa diproduksi 31 juta ton, kita import 3 juta ton? Mengapa tahun 2019 sampai 2021 tidak ada impor? Padahal produksi sama. Kita lihat lagi tahun 2023. Produksi kita memang turun. Ya, tapi nggak turunnya banyak ya, hanya berapa ratus ribu ton. Lihat, produksi beras kita tahun 2024 30 juta ton. Mengapa impor 4,5 juta ton? Nah, kita bertanya kepada pemerintah, mengapa impor 4,5 juta ton? Nah, sekarang pemerintah mengatakan, Pak Amran mengatakan tidak ada impor. Kalau kita lihat data ini, ya memang tidak ada impor. Kapan? Coba lihat 2019. Tidak ada impor. Makanya juga Pak Jokowi mengatakan kemarin, 3 tahun kita tidak impor. Ya memang produksinya sama-sama saja. Berarti kebijakan impor itu tidak bisa kita hubungkan dengan produksi. Karena nggak ada acuannya. Terserah kapan impor. Kan begitu. Nah, bahkan sekarang muncul pernyataan, kalau saya bilang propaganda, ya bisa jadi. Kita disuruh percaya 34 juta ton 2025. Padahal sekarang baru tanggal 1 Oktober. Bahkan diproyeksikan sampai November 33 juta ton. Saya melihat dari sisi empiris ya. Saya akademis, saya nggak mau beropini. Ya, itu. Kemudian terus ke bawah. Nah, ini terakhir. Pak ya. Mbak Melisa. Semoga masih ada waktu 1 menit lagi. Nah, ini lihat. Sebuah hipotesa hubungan antara produksi beras dan impor beras. Tadi sudah saya jabarkan. Tahun 2018 impor 2,2 ya. Produksi beras 32. Tahun 2019 sampai dengan 2022 relatif tidak ada impor. Ada impor kecil sekali ya. Saya bikin relatif tidak ada impor besar ya, hanya berapa ratus ribu ton. Rata-rata 31 juta ton. Lihat.
Lihat nih, produksi 31 tidak ada impor 3 tahun berturut-turut. Produksi 32 ton, impor 2,2. Nah, ya ini acuannya. Makanya saya bilang, ini kesimpulan. Oh, sorry, saya nggak mau kesimpulan. Ini sebuah pernyataan aja, pernyataan. Hipotesa. Hipotesa ya. Dari data produksi beras dan data impor beras di atas, bisa dijelaskan bahwa tidak ada korelasinya antara produksi beras dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan impor beras. Sehingga Pak Amran mengatakan tidak impor, ya no problem. Memang nggak ada korelasinya, Pak. Apa mau bilang pun produksi beras kita 100.000 ton, nggak ada korelasi Pak dengan impor, Pak. Nah, ketemu ya benang merahnya. Jadi kalau pemerintah mengatakan tidak ada impor, ya terserah Bapak, Pak. Memang tidak ada, nggak perlu Bapak bilang produksi beras kita 34 juta ton. Misalkan produksi beras kita tahun 2025 ini hanya 31 juta ton pun bisa kok nggak impor. Nggak ada korelasinya. Ya inilah sebuah temuan saya. Saya 2 hari saya otak-atik ini. Oh ketemu ternyata kalau impor dengan produksi beras tidak ada korelasinya. Kecuali ada plus. Ya inilah sebuah apa ya masukan. Berapa Pak Amran konsumsi beras kita? Baru kita bisa ketemu Pak korelasinya Pak, defisit atau surplus. Tapi kalau hanya produksi tidak ada korelasinya. Demikian Pak Santi Amar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pakar kita ini ya. Jadi ya objektif ya, berpikirnya objektif itu ya, baru bicara beliau data ya. Data itu belum nanti fakta. Kalau data saja udah begitu ya sudahlah, nilai sendiri. Dan beliau itu netral ya, seorang akademisi ya, by data. Ya silakan aja berkesimpulan. Jadi tidak ada korelasi antara produksi dengan impor. Itu adalah soal kebijakan sampean ya yang di atas sana. Nah, kita juga belum mendengar dari Pak Amran kebutuhan atau konsumsi beras dari Indonesia per kapita. Ada orang mengatakan bahwa kebutuhan atau kebutuhan konsumsi beras itu adalah menurut pertumbuhan penduduk menurut deret ukur, ya kan? Pertumbuhan daripada apa produksi beras menurut deret hitung. Nah, ini kan jomplang lagi nanti. Ya mudah-mudahan adalah sesuai. Ya, kita berhipotesa begitu, berharap. Jadi oke, silakan. Mungkin Pak ini dulu, Pak Tony Sorito ini udah senyum-senyum aja ini. Pak Pak Hudori, silakan Pak memaparkan ininya Pak, pandangannya tentang mengurai data dan fakta. Nah, mengurai ini Pak. Ini beliau udah mengurai tadi, udah mulai mencari-cari gitu. Silakan Pak Hudori, 10 menit Pak. Pak Hudori, Pak Hudori di mana ya? Atau Pak Fatur Rahman sudah gabung Pak? Ya Pak, sebentar Pak. Oh Hmm, ya, Baik, silakan. Pak Fatur baik. Rahman. Selamat bergabung Pak. Ya, Di Riau ya Pak ya, masih di hutan Pak. udah gabung beliau ya. Silakan Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, Pak Santi Amer, Pak Asrat, Pak Fatur Rahman, terima kasih atas kesempatannya. Saya menyambung yang disampaikan Pak Tony ya. Kalau Pak Tony nggak berani berkesimpulan, saya simpulkan Pak, gitu ya. Saya simpulkan. Jadi sebetulnya memang tidak selalu ya, tidak selalu impor itu ada hubungannya dengan produksi, ya, tidak selalu. Tapi ada kalanya itu ada hubungannya. Yang impor tahun 2018 itu memang kecelakaan. Mungkin masih ingat, belum lama dilantik jadi Dirut Bulog, Pak Dirut Bulog waktu itu, Pak Budi Waseso, bersitegang dengan Menteri Perdagangan pada waktu itu. Gitu ya. Karena Bulog ditugaskan untuk mengimpor, padahal memang nggak butuh sebetulnya. Dan memang ketika beras itu datang, itu kira-kira saya lupa ingat ya, mungkin
Februari atau Maret gitu ya 2018 yang sebetulnya pada saat panen gitu. Jadi akhirnya apa? Impor 2,2 juta ton itu yang 1,8 dilakukan oleh Bulog ya. Itu 2,2 itu termasuk swasta. 2,2 juta ton itu termasuk swasta. Akhirnya impor 1,8 itu nggak kepakai sebetulnya. Dan itu menjadi bola panas di tahun-tahun berikutnya. Untunglah ada Badan Pangan Nasional yang di tahun 2021 itu segera menyelesaikan barang yang sebetulnya usianya sudah lebih dari 1 tahun itu. Gitu. Mungkin masih ingat di awal tahun 2020, DPR dan publik sempat rame ada disposal atau pengeluaran beras Bulog yang rusak ya, jumlahnya kira-kira 20.000 ton. Hanya 20.000 ton, tapi ramenya minta ampun. Itu adalah bagian dari beras yang diimpor tahun 2018. Nah, memang sebetulnya sampai hari ini kita tidak punya kesepakatan ya. Pada saat kapan kita harus impor dan pada saat kapan tidak impor. Dulu itu ada 3 indikator Pak untuk menentukan kapan kita impor dan tidak. Pertama, produksi turun ya, produksi turun. Dan itu ada waktunya ya. 3 indikator itu harus ditentukan kira-kira di akhir Juli atau awal September ya. Jadi pertama produksi turun, yang kedua harga naik. Saya lupa naik berapa kali gitu ya atau berapa persen gitu. Dan yang ketiga stok yang ada di Bulog itu tidak cukup untuk 3 bulan penyaluran. Nah problemnya kan sekarang Bulog itu tidak punya outlet penyaluran pasti. Jadi kita tidak bisa menggunakan indikator-indikator ini, terutama indikator yang ketiga. Baik, saya langsung ke materi yang saya siapkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menyambung yang disampaikan Pak Tony. Jadi kalau kita ikuti ya, sejak Presiden Prabowo itu dilantik tanggal 20 Oktober tahun lalu, beliau di DPR sudah menyampaikan bahwa salah satu yang didorong, salah satu target beliau adalah swasembada pangan. Itu adalah turunan dari Asta Cita. Ada Asta atau cita kedua ya, cita kedua. Yang itu diturunkan juga di RPJMN menjadi bagian dari 8 prioritas itu. Dan di dalam RPJMN itu eksplisit disebutkan pemerintah ingin mencapai swasembada pangan ya, walaupun kalau dibaca detail sepertinya yang dimaksud pangan itu beras gitu. Padahal pangan bukan hanya beras gitu. Nah, kalau kita lihat peta jalan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian seperti yang di layar ini. Gitu. Jadi tiap tahun sejak 2025 dan nanti sampai 2029 itu akan ada upaya untuk mencetak sawah totalnya itu nanti kalau 4 tahun 5 tahun itu 3 juta hektar ya. Yang di breakdown tiap tahun 750.000 hektar. Nah, kalau masih ingat di zaman Pak Jokowi terakhir itu beliau membangun bendungan 61 ya, 61. Tapi pemanfaatan bendungan ini dalam bentuk kelengkapan jaringan irigasi yang sampai ke sawah ya, jaringan primer, jaringan irigasi primer, sekunder, tersier itu kan ternyata belum ya. Sehingga ini akan dioptimalkan di periode Pak Prabowo. Ditargetkan setiap tahun itu akan optimalisasi 15 bendungan. Tapi terus terang kalau kita ikuti sampai hari ini, rencana-rencana ini banyak berubah, gitu, banyak berubah. Terkait ada efisiensi, ada focusing dan seterusnya gitu. Termasuk cetak sawah. Sepanjang yang saya ikuti di data terakhir yang dirilis oleh Badan Komunikasi Pemerintah ya tanggal 20 Oktober beberapa hari yang lalu itu 222.000 hektar dalam proses ya, dalam proses. Sementara di sini 750.000 hektar. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikuti juga di akhir tahun lalu
Kabinet Merah Putih yang dikomandani untuk pangan yang dikomandani Menko Pangan ya Pak Zulkifli Hasan itu menstate ke publik bahwa tidak akan impor 4 komoditas pangan. Yang pertama adalah beras, yang kedua jagung pakan, ketiga gula konsumsi, dan keempat garam konsumsi. Tapi waktu itu sudah saya sampaikan ke media bahwa kalau gula konsumsi tidak realistis, tidak impor. Dan dalam beberapa bulan kemudian memang apa yang disampaikan itu direvisi. Gitu. Dan betul memang tahun ini ada impor gula konsumsi. Nah, saya lanjut saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kira-kira ada 14 ya klaim capaian-capaian yang dicapai oleh pemerintah dalam setahun terakhir. Gitu. Ini saya ambil dari buku 1 tahun kerja Presiden Prabowo dan Gibran ya. Ini ada beberapa hal yang saya kira bisa dipersoalkan gitu ya, termasuk ini Koperasi Merah Putih ya. Koperasi Merah Putih walaupun sudah dibentuk 81.000 unit itu masih dalam bentuk badan hukum gitu, belum operasional. Mungkin yang operasional baru beberapa saja. Terus saja, nah, Bapak-Ibu sekalian, yang paling penting dari keseluruhan ini sebetulnya sampai setahun usia pemerintahan Kabinet Merah Putih, sebetulnya sampai sekarang yang saya ikuti, pemerintah belum pernah menjelaskan apa yang dimaksud swasembada pangan ya, apa yang dimaksud swasembada pangan. Kalau mengikuti definisi pangan di Undang-Undang Pangan, bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, dan seterusnya ya, yang ada di slide ini. Itu nonsen kita bisa swasembada pangan. Gak mungkin ini bisa kita produksi semua. Jadi penting buat pemerintah untuk menjelaskan sebetulnya yang dimaksud swasembada pangan itu apa. Apakah seperti zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi gitu ya, yang diturunkan dalam bentuk swasembada komoditas. Jadi ada sekian komoditas yang didaftar dan itu ditargetkan swasembada. Apakah itu gitu? Atau swasembada berbasis gizi misalnya seperti yang berulang kali disampaikan Pak Menteri Bappenas, Pak Rahmat Pambudi ya. Jadi targetnya adalah swasembada karbohidrat, swasembada protein, swasembada lemak. Sumber karbohidrat bisa dari mana saja. Dari padi, dari jagung, dari singkong, dari umbi-umbian yang lain, dan seterusnya. Nah, itu nggak pernah dijelaskan sampai sekarang. Sementara kalau kita ikuti yang disampaikan Pak Amran, termasuk anggota kabinet yang lain, swasembada pangan yang beliau klaim itu kan swasembada beras. Gitu. Sementara beras hanya bagian kecil dari pangan. Jadi swasembada beras sangat berbeda dengan swasembada beras. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai sekarang pun pemerintah belum pernah menjelaskan definisi swasembada itu apa. Setidaknya saya mencatat ada 3 hal ini, 3 definisi ini. Mana yang digunakan pemerintah? Terakhir memang Pak Amran menyampaikan bahwa kalau 90% dari kebutuhan konsumsi itu bisa dipenuhi dari produksi domestik, itu swasembada. Oke, kalau itu kita pakai sebagai patokan ya gitu. Nah, bagaimana data-data yang ada gitu. Nah, ini yang tadi ya swasembada beras tidak sama dengan swasembada pangan. Saya langsung ke ini ya, ke sini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat data-data ini ya, ini sekaligus memperjelas yang disampaikan Pak Tony tadi ya, bahwa kalau kita gunakan data 2018 sampai 2024, pengertian pemerintah tidak ada impor itu adalah tidak ada penugasan impor kepada Bulog. Dari 2018-2024, Bulog itu ditugaskan impor hanya 3 tahun. Ya. Termasuk tahun ini tidak ada. Ya. 2018, 2023, dan 2024 itu Bulog ditugaskan impor. Sementara 2019 sampai 2022 itu Bulog tidak ditugaskan impor. Tapi bukan berarti tidak ada impor beras. Tadi yang disampaikan Pak Tony, impor yang sekitar 450-an, 440-an.
itu adalah impor yang dilakukan oleh swasta. Jadi kalaupun Bulog tidak ditugaskan mengimpor beras, swasta yang mengimpor. Dan besarnya kira-kira kalau saya catat beberapa tahun ke belakang gitu ya, itu 350 sampai 450-an ribu ton. Itu beras-beras khusus, betul, beras-beras khusus. Yang biasanya digunakan oleh komunitas-komunitas khusus ya, beras Taiho Mali, beras basmati, beras japonica gitu, atau yang untuk industri tepung ya, yang sebagian besar dari 300 atau 400-an ribu ton itu adalah untuk industri tepung, menir ya, broken rice gitu. Nah, jadi kalau pengertian swasembada itu tidak ada impor ya, tidak ada impor oleh Bulog, sebetulnya sudah apa? Sudah lama kita swasembada gitu. Karena 2019, 2022 Bulog tidak ditugaskan impor. Termasuk kalau kita menggunakan definisinya Pak Amran tadi, bahwa ketika 90% kebutuhan domestik itu bisa dipenuhi dari konsumsi domestik itu bisa dipenuhi dari produksi sendiri, 90% ya. Jadi menyisakan 10% ruang impor, itu swasembada. Sebetulnya sudah lama kita swasembada. Gitu. Hanya di tahun-tahun tertentu saja tidak swasembada. Misalnya tahun lalu, yang impornya itu 4,5 juta ton, yang itu kira-kira setara 15%. Jadi melampaui 10%. Tapi di tahun-tahun yang lain, termasuk 2023, yang impornya juga besar ya, 3 juta lebih, itu nggak sampai 10%, kurang sedikit ya, 9,99. Gitu. Jadi kalau definisinya adalah swasembada ketika impor itu tidak sampai 10%, ya sebetulnya kita sudah lama swasembada. Jadi penting saya kira buat pemerintah untuk memperjelas kenapa penting untuk ada kejelasan itu supaya kita punya alat ukur yang disepakati bersama gitu. Kalau tidak ada alat ukur yang disepakati bersama, tidak ada definisi yang disepakati bersama, publik akan sulit untuk menilai, termasuk itu nanti bisa saja pemerintah secara sepihak mengklaim karena memang tidak menyampaikan definisi yang jelas. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, betul ya. Kalau kita lihat data ini ya, Pak Tony, ini sama datanya ya dengan yang beliau sampaikan tadi. Diperkirakan produksi Januari sampai November itu 33,2 juta ton ya. Perkiraan. Ini angka yang fake itu adalah sampai Agustus ya, Agustus. Maksudnya angka tetapnya itu Agustus. Gitu. September, Oktober, November itu perkiraan. Gitu. Nah jadi 33,2 juta ton itu adalah perkiraan karena 3 bulan yang di 3 bulan terakhir itu memang masih belum angka tetap. Gitu. Nah katakanlah ini nanti tercapai ya, itu tercapai dan ditambah produksi di Desember, sangat mungkin itu tembus 34 juta ton lebih ya, dan itu rekor tertinggi sejak 2018. Sepertinya sih akan kecapai itu. Tapi kan salah satu ironi yang kita lihat sampai hari ini adalah kalaupun produksi itu tinggi ya, dan kalau 34 itu ya kenaikannya kira-kira 12%. Ya. Bapak-Ibu sekalian, kenaikan 12% dibandingkan tahun lalu. Kenapa begitu tinggi? Karena satu ya, tahun lalu itu produksi terendah sejak 2018. Ketika stat pembanding itu sangat rendah ya, kenaikan yang terjadi tahun ini itu pasti akan jumping, pasti akan melompat tinggi. Jadi 12% sangat bisa dimaklumi. Nah, kita patut apresiasi ini itu karena ini ya prestasi lah, gitu prestasi. Karena kalau kita gunakan data agak panjang ya 10 tahun, 15 tahun ke belakang, sangat jarang kita bisa menaikkan produksi beras di atas 5%. Sangat jarang. Hanya tahun-tahun tertentu saja dan itu bisa dihitung jari. Jadi kenaikan ini patut diapresiasi. Tapi terus terang kenaikan ini
tentu bisa dijelaskan karena beberapa hal ya. Yang pertama bahwa konsentrasi Kementerian Pertanian tahun ini itu memang cuma 2 komoditas, beras dan jagung gitu. Konsentrasi anggaran, konsentrasi sumber daya ya, itu fokus kedua ini. Itu satu. Yang kedua, pemerintah juga memperbaiki beberapa hal ya. Subsidi pupuk ditambah, mekanisme penyalurannya diperbaiki, ada intervensi soal irigasi sampai ke daerah dan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan lupa tahun ini adalah tahun yang berkah. Hampir sepanjang tahun itu hujan terus gitu. Sehingga wilayah-wilayah ada hujan yang biasanya tidak bisa diusahakan ketika musim kemarau itu bisa ditanam. Itulah yang antara lain bisa menjelaskan kenapa produksi tinggi. Tapi ironinya kan Bapak-Ibu sekalian, meskipun ada kecenderungan turun, produksi tinggi tapi harga beras itu tinggi. Ini data yang saya ambil dari Kepala BPS ya, yang disampaikan di tanggal hari Senin minggu ini ya, Senin minggu ini. Jadi meskipun ada kecenderungan turun, beras medium maupun beras premium, tapi dua-duanya masih di atas harga eceran tertinggi. Kenapa demikian? Karena beras yang diserap oleh Bulog, yang di bulan Agustus itu bisa mencapai 3 juta ton ya, dan di bulan Mei itu bisa stoknya mencapai 4 juta ton yang kata Pak Menteri Pertanian memecahkan rekor sepanjang sejarah ya, sepanjang sejarah Bulog. Itu benar gitu. Itu nggak salah sih. Gitu. Tapi apa gunanya rekor-rekor itu gitu? Apa gunanya stok besar itu kalau harga di pasar sangat tinggi? Kenapa? Karena beras yang diserap oleh Bulog itu terus-menerus ditumpuk di gudang sehingga tercapailah rekor tadi itu. Kalau kita lihat data-data yang ada Bapak-Ibu sekalian, di akhir April itu beras sebetulnya sudah mulai agak melompat tinggi harganya. Terus April, Mei, Juni, Juli, Agustus terus gitu ya, September. Baru agak turun tuh Oktober ya gitu. Agak turun Oktober karena ada Pak perbaikan operasi pasar. Pak Udori, mohon izin 3 menit lagi, Pak. Betul Pak ya. Ya Pak. Nah, eh, ternyata intervensi yang dilakukan oleh pemerintah itu di pertengahan Agustus terlambat sekali. Pertengahan Juli, bukan terlambat, pertengahan Juli ya. Terlambat sekali gitu. Ketika harga sudah sangat-sangat tinggi di pasar, nggak mudah untuk diturunkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aliran operasi pasar berasnya Bulog yang gede banget tadi, besar banget itu tidak masif ya, tidak besar. Sampai hari ini saya data-data yang saya dapat masih di bawah 10.000 ton per hari ya. Itu kecil, nggak besar. Kenapa demikian? Karena operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog itu berbeda dengan operasi pasar sebelum-sebelumnya. Yang dilakukan sekarang itu adalah eksperimentasi baru. 6 dari 7 outlet yang digandeng Bulog dalam operasi pasar itu adalah semua saluran baru. Dan yang disasar adalah end user, konsumen akhir. Yang itu kalau menurut saya bukan operasi pasar. Operasi pasar mestinya menggunakan instrumen pedagang di pasar, terutama pedagang-pedagang yang punya jejaring. Mereka yang ada di pasar induk, distributor besar gitu ya. Mereka yang memang punya jejaring luas dan pemerintah harus meyakini bahwa pasar beras kita itu terintegrasi sangat-sangat kuat gitu. Kalau jejaring ini dimanfaatkan, ya, distributor besar, pasar induk itu dimanfaatkan. Ketika di satu pasar itu karena dibom dengan aliran yang besar, harga turun, itu pasti akan diikuti oleh pasar-pasar referensi. Nah, tapi ini tidak dipakai oleh pemerintah. Justru 6 dari 7 outlet itu
itu menggunakan yang baru, dan eksperimentasi ini menurut saya adalah terlalu berani gitu ya. Pasar sudah sangat lapar beras, tapi pemerintah menggunakan instrumen yang mekanisme yang baru. Pasokan beras dari swasta, baik penggilingan maupun pedagang, itu tidak terlalu besar Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena tahun ini surplus beras terbesar itu diserap oleh Bulog. Sebagai gambaran gini, Januari, Juni tahun ini surplus beras itu 3,2 juta ton. Dari 3,2 juta ton, 2,6 diserap oleh Bulog. Hanya 0,6 juta ton yang diserap oleh ratusan ribu penggilingan, ratusan ribu pedagang, dan seterusnya. Apakah besar? Enggak. Gitu. Inilah yang bisa menjelaskan sebetulnya kenapa aliran beras di pasar itu tidak begitu lancar ya, tidak begitu besar. Mungkin sampai hari ini kalau Bapak Ibu sekalian ngasih rajin ke pasar modern ya, retail modern, beras premium yang dulu-dulu dengan mudah kita dapatkan itu sepertinya nggak ditemui lagi. Mungkin ada satu dua, tapi digantikan oleh beras-beras khusus ya, beras khusus yang harganya bisa 2 kali lipat dari beras-beras yang ada. Jadi saya akhiri saja, Bapak-Ibu sekalian. Jadi penting buat pemerintah untuk memastikan ada patokan yang jelas, ada definisi yang jelas, sehingga ketika pemerintah mengklaim swasembada, itu kita punya ukuran, publik punya ukuran untuk menilai. Kalau tidak ada ukuran itu ya kita semua akan sulit, dan pada saatnya sangat mungkin divita komplit oleh pemerintah. Saya kira itu Pak Santi Ambar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hudori atas penjelasannya eh, mengenai impor produksi juga Bulog ya. Dan juga mungkin ada kaitannya ini kenapa Bapak Nasi ini diganti, Bu. Siapa tahu ya kan, karena cerita Bapak tadi itu sementara surplus beras kok harga naik gitu kan. Mestinya kan kalau apa supply banyak, demand tetap mestinya turun kan gitu ya. Itu hukum pasarnya gitu. Baik, kita akan menginjak kepada sesi ketiga dari Bapak Fatur Rahman. Nah, kita ingin mendengar dari beliau begini, bahwa sebenarnya swasembada pangan ini tidak hanya produksi yang digenjot. Kalau kita dengar informasi dari A1, Pak, food loss dan food waste itu di Indonesia sangat tinggi. Bisa 10%. Ya, 10% berarti berapa itu? 3 juta ton ya, katanya ini ya. Atau Lebih, Pak. 10%. 5 ya? Lebih. Bahkan bisa ngasih makan sepertiga penduduk kita. Nah, jadi food loss dan food waste ini sangat tinggi di Indonesia. Ini juga harus ditangani sebenarnya. Yang kedua adalah diversifikasi pangan. Nah, ini juga pertanyaan daripada kami rakyat ini Pak yang bertanya. Jangan Pak Tony yang tanya. Nanti kalau Pak Tony yang tanya, kami rakyat. Jadi, mudah-mudahan nanti Pak Fatur Rahman bisa menyinggung ini sehingga apa pernyataan daripada Pak Amran itu bukan sesuatu yang luar biasa. Yang kita harapkan itu dari pejabat publik itu bicara apa adanya lah dan yang bisa dirasakan rakyat. Itu kan pernyataan-pernyataan politis. Kalau saya Pak, rakyat ini boleh ngomong gitu. Kalau Pak Tony jangan. Ya, jangan pertanyaan politis bagi petani nggak ada gunanya itu Pak Amran ya. Sorry nih Pak Amran, kita tetap menaruh hormat. Berjaya selalu. Silakan Pak Fatur Rahman 10 menit Pak. Pak Fatur Rahman, sudah ada ya? Katanya beliau tadi tolong jangan di mute gitu, dia mute apa? Dia Udah Pak, ada itu Pak. Udah Pak, ada sudah Pak. ada ya, silakan. Selamat malam Pak Fatur Rahman, Assalamualaikum. Kena ada gangguan sinyal apa ya? Kita suara Pak Fatur Rahman nggak kedengaran, tapi kenapa ya? Tidak kedengaran Pak. Mungkin di sananya. Beliau belum bicara sih Pak.
Iya, Kalau lihat audionya sih udah hidup sih. udah ikut ya. Tapi ini kok belum ini ya. Ada gangguan teknis apa ya? Saya halu-halu nggak kedengaran ya. Iya Pak, Pak Turoman nggak kedengaran Pak. Mungkin Pak Fatur Rahman keluar dulu Pak, baru. Iya, betul. Keluar dulu, Pak. Coba keluar dulu terus masuk lagi, Pak. Nggak usah video, Pak. Biar Hmm, nggak berat, Pak. Ya. nggak usah video. Sabar ya Bapak Ibu ya, ini sangat penting bagi kita untuk kita memiliki apa namanya berpikir objektif dan himbauan ya kepada para pejabat publik ini. Kalau bagi rakyat ini, udahlah, yang langsung bisa dirasakan aja lah. Pak Tancame, tapi ada 2 poin yang menarik ya. Ya, Kalau dari Pak Tony itu mengenai acuan eh, konsumsi per orang. ya, Kemudian kalau dari Hudori mengenai Halo, eh, swasembada, ya silakan. ya. Silakan Pak Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, selamat bergabung. Udah malam. kedengar? Ya, sudah kedengaran? Sudah bagus sekali Pak. Silakan Pak. Oh ya, baik. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Um, Pertama saya mohon maaf, memang masih berada di pedalaman Jambi ya. Saya di Kabupaten Muarobungu. Jadi dari tadi memang saya mencoba mencari sinyal yang baik dan alhamdulillah dapat posisi yang ini ya, yang lumayan insya Allah. Baik, yang kami hormati Ketua Umum kita Bang Hasrat ya, JPPN. Ada senior-senior pembicara kita, ada Pak Tony, Pak Hudori, dan juga Pak moderator kita yang luar biasa. Alhamdulillah, memang kalau bicara tentang eh, swasembada pangan, ketahanan pangan, bicara tentang eh, apa, swasembada dan lain-lain ini menjadi kata-kata yang multitafsir ya. Dia bisa saja menjadi satu basis data yang benar, bisa saja ini menjadi sebuah PHP, bisa saja ini menjadi sebuah pencitraan. Jadi ini tergantung dari mana kita suka-suka mau ngambilnya gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau melihat data-data begini, kadang-kadang kita awalnya kesel, marah gitu, tapi akhirnya ya udahlah dibikin santai aja gitu ya. Santai, karena kalau tidak kita susah juga mau ininya ya. Tetapi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan, kalau misalnya yang kita bicarakan saat ini soal data impor, data produksi beras kita, kebutuhan nasional kita terhadap beras, dan mungkin komoditas yang lainnya berapa, ini sekali lagi sangat juga subjektif ya, sangat subjektif. Sehingga saya kadang-kadang kalau bicara tentang yang lalu itu, ya jadi kadang-kadang ada malesnya juga gitu ya. Walaupun kita tidak boleh melupakan sejarah masa lalu, kegiatan peristiwa masa lalu itu sebagai pelajaran ya. Tetapi ya memang ini saya juga mohon maaf subjektif juga ya. Selama 10 tahun terakhir ini kayaknya sih kita ini yang seperti saya bilang itu, data ini yang kita mau pakai yang mana nggak jelas. Kadang-kadang BPS dengan Kementan nggak sama. Sama-sama merah putih tapi beda gitu. Termasuk instansi-instansi lain, termasuk Bappenas dan lain-lain. Makanya kalau di-compare dengan data misalnya eh, dari food FAO misalnya atau USDA misalnya, itu saya kira lompat-lompat itu data kita nggak akan nyambung. Ya bagaimana data BPS kan karakteristiknya, metodologinya juga beda. Pendekatan samplingnya juga beda. Kalau itu disamakan dengan apa yang ada di dalam Food Agriculture Organization dan lain-lain, ataupun dari USDA, Department of Agriculture of US, saya kira itu juga mungkin nanti beda lagi itu standarisasinya. Makanya udahlah kita bingung begitu, kemudian kita ditontonkan dengan impor
yang jutaan, ratusan ribu. Dalam tadi yang Pak Tony dalam slide ya, 2017, 18, 19, terus seterusnya gitu. Makanya mana ya, sampai pakai napas panjang nih Pak moderator saya. Napas panjang gitu, udahlah, forget it the past gitu loh. Kita lupakan masa lalu, karena ya udahlah, kita morat-marit harga beras di lapangan di petani ya. Kemudian kita asik impor saja gitu. Bahkan ada ya lucunya itu ya itu kayak misalnya salah satu contoh mantan menteri kita yang kemarin terdakwa kemudian diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo, yang ternyata waktu impor gula ya Pak Tom Lembong ya, bahkan beliau di dalam persidangan menyatakan bahwa ini itu adalah juga instruksi presiden. Tapi pada saat sebelum amnesti diam aja itu. Tapi ketika sudah diberikan amnesti baru tuh Pak mantan presiden kita menyatakan bahwa oh iya itu memang instruksi saya gitu. Jadi ini makanya ini dendang sandiwara macam-macam ini saya melelahkan juga. Jadi makanya saya bilang udahlah, forget it the past lah. Maksudnya melupakan the past itu maksudnya PHP lah, data yang nggak sinkron lah, itu udahlah gitu. Sekarang ini bagaimana kita menatap masa depan. Makanya saya lebih kepada walaupun database betul, tapi saya lebih kepada bagaimana pendekatan yang lebih faktual yang ke depan ini, what next gitu loh. Nah, saya melihat bahwa Bapak Ibu sekalian, saya di tahun 2025 ini kembali lagi nih kita ininya ya. Memang masih ada impor, tapi saya berapa kali ketemu dengan Pak Menko Pangan, ketemu dengan Pak Mentan, bahkan beberapa hari yang lalu saya bersama Pak Mentan dan juga Pak Menhan itu panen kedelai di Lampung Utara. Baru hari Sabtu Minggu yang lalu saya ke sana, dan data-data itu eh, konsisten ya, paling tidak untuk beberapa bulan terakhir ini. Dan mereka juga secara statement konsisten tidak akan ada impor, bahkan mungkin sampai tahun depan. Bahwa terjadi impor di bulan Januari, awal-awal ya Februari itu menurut mereka sekitar tidak sampai 100.000. Ya, jadi ada penurunan drastis hampir 90% dari tahun sebelumnya yang hampir 800.000 ton ya. Nah, kita kepengen lihat ini pemerintah hari ini nih, apakah omon-omon saja gitu ya, ataukah serius gitu. Ini yang perlu kita kritisi terus, pemerintah kita kawal, apakah benar tidak ada impor tadi itu. Nah ini kita coba bareng-bareng kritisi, kita semua civil society harus melihat ini dengan kritis gitu ya. Jangan sampai kemudian ini ada alasan-alasan tertentu. Apalagi dengan produktivitas yang tadi sudah disampaikan Pak Mentan bilang sampai 33 juta ton. Ya, dan itu di atas dari prediksi FAO. FAO sendiri itu 34, bahkan USDA sendiri bisa sampai 35 juta ton. 35,6 apa ya. Nah, data-data ini tentu membuat satu semangat baru buat kita. Dan kebetulan saya juga terlibat di komoditas lain ya, walaupun itu tidak langsung ini ya. Dan lihat memang pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, begitu sangat ambisius sekali ya, ambisius untuk konotasi yang positif untuk bisa mencapai target-target itu swasembada. Yang seperti Pak Hudori sampaikan, saya setuju bahwa definisi ini harus jelas, dan apakah ini berbasis komoditas atau apa. Tapi saya sih karena PHP udah terlalu lama, jadi paling tidak udahlah minimal beras dulu gitu. Nah, beras, kemudian nanti setelah itu jagung, dan seterusnya. Ya, saya ada keyakinan sampai ke kedelai, walaupun masih jauh karena kita almost 90% itu kita import ya kedelai. Tapi kemarin kita panen itu alhamdulillah dapat sekitar 5 sampai 5,5 ton per hektar. Jauh dari rata-rata petani kita kalau kedelai itu panennya sekitar 1,5 sampai 2 ton. Jadi kita masih, bangsa kita masih punya optimisme lah ya, masih punya keyakinan untuk kita
bisa swasembada minimal Pak Khodori ya paling tidak dimulai we start from rice lah, kita mulai dari beras kita bisa swasembada dan kita kawal terus itu, jangan sampai tadi yang Pak Tony bilang kita produksi iya tapi main belakang petang umpet kita impor. Nah, ini yang kita perlu, bila perlu kita bareng-bareng turun gitu ya, ke kantoran kementerian atau ke presiden lagi kita demo habis-habisan. Karena eh, jujur saya kemarin tidak milih Pak Prabowo ya. Nah, ini nggak apa-apa, vulgar banget ya. Tetapi saya melihat, karena saya coba objektif ya, hari ini beliau sangat serius gitu bicara soal pertanian, dan saya kira selain setelah Pak Soeharto dulu, saya ingat waktu kecil ya, saya kira sekarang Pak Prabowo yang begitu sangat serius gitu, ingin supaya kita fokus pada ketahanan pangan ini. Jadi mari kita kawal dan kita lihat ke depan, ada beberapa yang kita optimis minimal dari beras, jagung ya, kemudian nanti baru komoditas yang lainnya. Saya sih kalau sampai komoditas 9, 10, 11 masih jauh. Oke banget lagi ya. Oke banget. Tapi minimal dari inilah, dari beras yang menjadi bahan pokok kita ke depan. Dan saya termasuk yang masih punya optimisme bahwa Presiden dan jajarannya bisa lebih apa ya, ya, ya seperti dengan adanya geliat BGN walaupun pro kontra ya, tapi saya melihat ini akan menyumbang kepada kegiatan-kegiatan pertanian kita. Saya merasakan sendiri karena saya terlibat di dalam dapur ini dan kemudian dapur-dapur saya mengambil langsung dari para petani-petani binaan kita. Jadi langsung petani yang biasanya dapat per kilo 3.000, kalau beli dari kita bisa sampai 4.000 atau 4.000 lebih. Jadi saya kira teman-teman kita kadang pesimis yang melihat bangsa ini, tapi kita harus melihat cover both side ya. Kita harus melihat dua-duanya. Bangsa kita tetap harus yakin punya optimisme, dan mulai besok kita jangan lagi tertipu dengan data-data ini. Mari kita kritisi langkah-langkah. Benar nggak nih nanti ada peningkatan di sampai akhir Desember sekian ratus ribu ton, kita buktikan nanti. Kalau tidak ada ya kita sentil juga Pak Mentan kita ini. Saya kira itu Pak Moderator. Saya lebih banyak bicara dari perspektif makroekonomi dan politikal. Tapi karena data tadi sudah luar biasa oleh para senior kita sudah disajikan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Rohman ya. Jadi to the point, ya apa adanya. Itulah kita Pak. Rakyat ini juga begitu seperti Pak Rahman. Jadi apapun itu, yang penting apa yang dirasakan petani. Kalau dalam konteks rencana pemerintah itu kan ketahanan nasional. Swasembada panganan itu bagian dari ketahanan nasional. Mungkin Pak Prabowo ini karena jenderal paham betul itu. Ya tidak ada pilihan. Cuma kepada rakyat bicara sejujurnya. Dan kalau udah swasembada terus petani dapat apa? Itu dulu, ya kan? Kalau petani di siap Pak, jungkir balik di sawah-sawah sana siap. Tapi jangan nanti naik turun harga, Bulog tidak ambil, subsidi ini, Alsintan lah apa, susah gitu kan. Nah jadi kalau sudah swasembada, berilah petani itu menikmati jerih payah mereka, hidup mereka sejahtera. Itu sebenarnya harapannya sederhana. Baik teman-teman petani Persada Nusantara, kita akan masuk sesi tanya jawab. Tetapi nanti jam 21.30 akan kita akhiri ya. Jam 21.30 paling lambat. Baik, mungkin ada teman-teman dari petani Persada Nusantara mau menanyakan, silakan raise hand-nya, terus sebutkan namanya, asalnya dari mana. Silakan Bapak Ibu. Pak Ruben ya, Ruben Tambunan dari Tapanuli Utara. Oke, kita ada satu lagi atau dua lagi satu sesi ini. Ada tiga orang bersekaligus nanti dijawab. Dari Jawa ada, dari Sulawesi. Wah, ini petani ini mungkin karena apa ya, bahasanya bukan bahasa petani level bawah, mungkin juga bingung mau bertanya apa gitu ya. Tapi
Saya pikir tanya saja ya. Ini kan pakar-pakar ini sudah tahu persis ya. Ada orang lapangan, ada orang akademik, tahu persis dia itu akan dijawab dengan baik nanti. Apa keluhan Anda? Anda ini sekarang petani bicara fakta loh ya. Bapak-bapak ini kan bicara strategi tadi masalah data. Sudah diurai dengan baik. Sekarang Anda sodorkan dengan fakta di lapangan bagaimana gitu. Supaya disandingkan. Ada yang lain? Baik, silakan Pak Ruben dulu. Kalau begitu nanti yang lain menyusul. Silakan Pak Ruben, ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Langsung aja bertanya ya, nggak usah lagi membahas kiri kanan, bertanya begitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin bertanya Pak tentang kebijakan pemerintah tentang dari nilai seperti yang dibilang Pak moderator tadi Pak Santiamer Ya, tentang kestabilan harga Pak. Kita tahu di baru-baru ini Pak kebijakan dari Pak Gubernur ya Pak, Gubernur Sumatera Utara tentang inflasi cabai ya Pak, khususnya di komoditi cabai. Saya pribadi Pak dan di sini kelompok tani di sini sangat terkena imbasnya Pak. Kami setuju Pak dengan eh, masuknya barang cabai dari Jawa atau di luar dari Sumatera. Cuman kami Pak di sini melakukan akhir-akhir ini melakukan gugatan Pak karena Pak khususnya Pak Gubernur hanya fokus di inflasi di harga cabai Pak. Padahal sayuran kami Pak, hasil panen kami di sini tidak diperhatikan Pak. Sampai banyak kelompok tani yang dari Karo, yang dari Sabana Utara tidak terjual sayurnya Pak. Sedangkan cabai bisa dibuat kebijakannya diturunkan dari harga, memang harganya memang melampaui dari harga pasaran Pak. Cuman kami harusnya kan Pak ada korelasi dengan komoditi lain Pak. Contohnya sayuran Pak. Kalau tidak memang barang tidak laku di sini, apa salahnya mereka kebijakan pemerintah melakukan pemasarannya keluar daerah Pak gitu Pak. Karena kan tidak tidak fair Pak bagi petani pada saat komoditi cabai naik harganya, terjadi inflasi di Sumatera Utara, bahkan dibilang sampai nomor satu di Indonesia, tetapi di komoditi lain tidak diperhatikan Pak. Nanti tidak menutup kemungkinan Pak dari jagung Pak. Nanti di bulan Desember ini kami melakukan tanam serentak Pak di Tapanuli Utara dan di kabupaten lain. Karena di sini hanya mengharapkan tidak hujan. Tiba-tiba nanti harga jagung turun. Pada saat ini memang masih lumayan Pak harganya 5.600, 5.800. Pada saat kami panen raya, apakah ada kebijakan pemerintah, khususnya daerah Pak, untuk melakukan pemasaran keluar gitu Pak? Gitu oke. sih Pak kira-kira Poinnya dari saya. di ini ya didapatnya kalau sudah produksi, ini pemasarannya kemana gitu, dibantu lah atau gimana intinya ya, dengan harga Ya tuh betul Pak. yang bagus. Kalau petani disuruh kerjakan siap dia, tapi jangan disuruh dia Ya Pak, siap. kan. Betul Pak. Silakan Pak Tony dulu, nanti ke Pak Hudori, terus ke Pak Fatur Rahman. Silakan Pak Tony. Ya, makasih Bang Ruben ya dari Medan. Saya mengikuti perkembangan cabai di Sumatera Utara ya. Saya juga nggak mengerti bagaimana intervensi BUMD pemerintah terhadap harga cabai. Pada saat harga cabai lagi bagus ya, ada kebijakan di sana ya. Saya nggak mengerti nih kebijakan gubernur kali ya. Saya nggak ngerti ya. Tapi mengapa cabai itu masuk dari Jawa? Ini fakta. Silakan dicek di lapangan. Kemudian ada 3 BUMD. Kemudian cabai dari Jawa itu intervensi ke pasar, ternyata harga harga jatuh. Ini yang menjadi pro kontra. Tolonglah kepada pemerintah, cara intervensi pasar ini bukan memotong rezeki petani. Dari harga 50.000 per kilo di pasar ya turun menjadi 35. Itu yang saya dapat informasi dari teman kita di Medan, dan itu cabenya dari Jawa masuk ke Sumut ya dengan kena mahal katanya, dan itu BUMD. Coba, jadi apakah ini sebuah kebijakan? Tidak. Kan petani cabai di Sumut banyak, di Brastagi banyak. Mengapa harus dari Jawa? Di Jawa saja cabai kurang. Coba dipindahkan ke Sumatera. Jawa cabai kurang sebenarnya. Ya Pulau Jawa ya. Jadi itu Pak Ruben, saya nggak mengerti Pak ya.
bagaimana kita ini petani menghadapi kebijakan yang saya bilang hantam kromo. Sekarang saya tanya balik, pada saat harga cabai murah, maukah pemerintah intervensi beli mahal? Nah, kita balik dong biar fair. Jangan pada saat harga mahal, intervensi murah. Sekarang, saya pernah nanam cabai, pernah saya di kebun itu dibeli 8.000. Sekarang saya tanya kepada pemerintah, mau nggak beli cabai saya 35.000? Mau? Tidak mau kan? Nah, jadi nggak fair jadinya kebijakan ini. Itu yang saya tangkap, Bang Santiago. Terima kasih. Mungkin Pak Hudori Pak bisa menambahkan Pak, nanti disusul Pak Fatur Rahman. Silakan Pak. Ya, ya pada akhirnya memang pemerintah harus punya prioritas ya. Nggak bisa semua komoditas itu ditangani. Pasti harus ada prioritas yang mana itu menjadi objek stabilisasi dan diatur harganya secara rigid, termasuk ada cadangan ketika ada problem di pasar, pasar tidak bekerja dengan baik, baru dilakukan intervensi gitu ya. Nah, kalau mengacu kepada Perpres 125 2022 ya tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, itu ada 11 Pak di sana ya komoditas, ada 11 komoditas yang sebagian besar kita konsumsi sih ya, kita konsumsi. Nah, memang itu objeknya pemerintah pusat, tapi bisa saja pemerintah daerah itu membuat kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Kalau di Sumatera Utara memang dia produsen, terus terang saya nggak tahu ya, di sana produsen cabai terbesar misalnya, ya, ya sangat wajar dan sangat logis kalau pemerintah setempat membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan petani cabai. Gitu. Ya itu harus diakomodasi dalam bentuk macam-macam lah gitu ya. Misalnya menetapkan harga dasar gitu ya, walaupun Badan Pangan Nasional itu menetapkan juga yang namanya harga acuan pembelian di petani dan harga penjualan di konsumen. Tapi ini sekedar acuan. Kalau pemerintah daerah menggunakan ini sebagai bagian sebuah kebijakan yang sifatnya mandatori ya, diputuskan dalam bentuk perda gitu ya, disepakati antara gubernur dengan DPRD, bupati atau wali kota dengan DPRD, gitu, ya bisa saja dengan mengalokasikan anggaran tertentu dari APBD itu sebagai bagian untuk melindungi petani, gitu, termasuk melindungi konsumen. Tapi lagi-lagi untuk produk-produk yang tidak tahan lama seperti ini ya, perishable dan tidak tahan lama, itu memang fluktuasi harga itu relatif sulit untuk dikendalikan kalau di hulunya pemerintah tidak bisa mengatur eh, tanamnya, Pak, gitu ya, tanamnya gitu. Idealnya kan kebutuhan konsumsi itu diterjemahkan dalam bentuk tanam di hulu kan. Jadi kebutuhan konsumsi berapa? Kalau itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan di sumut gitu ya, kebutuhan konsumsi sumut berapa tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya gitu. Nah, itu dikonversi di lahan gitu. Nah, sepanjang itu tidak bisa diintervensi pemerintah, tidak bisa atur pemerintah, ya fluktuasi harga akan selalu terjadi gitu. Karena petani kita kan biasanya ngikutin tren ya gitu. Oh, kemarin harga jatuh, ini berharap nanti akan dapat untung besar, nanem bareng-bareng. Tapi petani yang lain juga mikirnya begitu gitu, sehingga terjadi surplus atau overproduksi. Nah, eh, karena itu penting juga langkah-langkah selain yang tadi ya, penting juga untuk langkah-langkah edukasi kepada konsumen saya kira gitu, bahwa cabai, konteksnya cabai gitu, eh, mengkonsumsi cabai olahan ya, itu tidak kalah apa dari sisi gizi maupun eh, sensasi rasanya gitu ya dengan cabai Mentah gitu. eh, Mentah. yang segar gitu. Nah itu untuk sampai ke sana kan nggak bisa instan, pasti harus ada edukasi kepada
konsumen gitu, yang itu harus dilakukan. Nah, kalau pelan-pelan itu bisa paralel dilakukan sih, kita berharap problem tahunan ini nggak akan terjadi. Tapi saya kira penting pemerintah daerah ya tadi memetakan sesuai potensinya ya. Kalau daerah Sumut memang produsen cabai terbesar gitu atau sayur terbesar gitu, ya sangat sangat logis gitu pemerintah daerah melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya melindungi dan memberdayakan petani dan memastikan mereka sejahtera ya. Saya kira itu Pak. Oke. Pak Fatur Rahman mau tambah Pak Fatur Rahman? Pak Fatur Rahman, mungkin sinyal juga susah ya. Baik, ini ya bisa ditangkap ya Pak Ruben ya. Jadi ya pemerintah daerah yang baik sih orang-orang pintar semua di bawah masa gitu-gitu aja nggak bisa diatasi keterlaluan sebenarnya ya. Yang disampaikan Pak Pudori itu kan sangat sederhana itu. Harus di demo Pak, harus di demo Pak. Saya suka ini Pak Iya, Udori. betul. Saya suka Pak Udori. Baik, begitu Pak Ruben ya. Jadi ya ini Pak Ya Martin Pak, sama nih, mau tanya Pak. Pak Martin, Iya, iya. silakan Pak. Ya, Terima kasih. langsung aja ya, langsung aja. Tadi sudah disebutkan bahwa kenapa pemerintah tidak mengekspos berapa kebutuhan konsumsi beras per kapita. Itu kan salah satu acuan untuk dikonversi dengan produktivitas lahan kita. Kira-kira kenapa, Pak? Ini yang cocok menjawab ini Pak Fatur Rahman ini, itu the point dia. Kalau nggak Pak Fatur Rahman, Pak Hudori. Ya, saya jawab dulu Pak. Pak Sebetulnya Pak termasuk data-datanya Pak Tony itu ada data konsumsi itu ada Pak di data BPS itu ada itu. Eh, tapi memang harus dihitung lagi ya. Gitu. Tapi kalau kita gunakan datanya Badan Pangan Nasional yang juga mengacu kepada data BPS, tahun ini konsumsi itu diperkirakan setahunnya Pak itu 30,9 juta ton. Nah, kalau produksi tadi itu di atas 34, berarti kan kita ada surplus lebih dari 3 juta ton kan. Jadi produksi tahun ini memang tinggi gitu. Sepertinya lebih tinggi dari 2018. 2018 itu bukan 32 tapi 33, hampir 34 Pak ya. 33,9 juta ton gitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Fatur Rahman tadi juga penting untuk publik ketahui. Saya kira kalau untuk beras Pak, untuk padi, sekarang itu nggak ada data yang berbeda. Ya, semua pakai datanya BPS. Kementerian Pertanian, semua kementerian lembaga itu pakai datanya BPS. Jadi mestinya nggak ada kontroversi. Ini terutama sejak 2018. Kita semua tahu saya lupa mungkin September ya, itu 2018 ketika dirilis kerangka sampel area BPS itu terjadi koreksi yang luar biasa terhadap data luas panen, data gabah kering, giling, data produksi beras. Yang koreksinya lebih dari 40% Pak. Gede banget. Gitu. Itu karena apa? Karena memang metode pengumpulan data 2017 ke belakang itu kan pakai salah satunya misalnya yang luas panen itu kan pakai AY estimate Pak, perkiraan pandangan mata gitu ya. Jadi sangat primitif gitu. Nah, 2018 itu menggunakan satelit dan titik amatannya 200.000 titik Pak. Dan itu tetap ya, saya kira sangat-sangat besar bahwa sangat mungkin ada error atau koreksi ya, itu masih sangat mungkin terjadi. Tapi inilah data yang digunakan kementerian lembaga sebagai satu data sejak 2018. Jadi sebetulnya di beras padi nggak ada problem perdebatan data itu nggak ada. Nggak ada. Mungkin interpretasi saja. Interpretasi yang Pak Menteri Pertanian misalnya menggunakan data-data yang
menguntungkan beliau dan itu diglorifikasi gitu. Tapi orang lain bisa menggunakan data yang sama tapi melihat dari sisi yang berbeda gitu. Oke. Makasih. Jelas ya Pak Martin ya, ada data itu ada ya, jadi tinggal ini aja. Tidak perlu di apa namanya, apalagi sesudah ada koreksi itu gitu ya. Memang ada margin error itu kan segala macam, ada yang bisa diterima lah, ditolerir. Pak Rohman mau tambah Pak? Pak Rohman? Kayaknya beliau ini ya. Atau Pak ini Pak Tony? Ya, makasih Ada Pak. Bang Santi Amer. Jadi pertanyaan Pak Martin ini sebenarnya inilah yang saya tadi nggak mau masuk sebenarnya. Saya dengan Pak Kudori udah berbeda perspektif jadinya kan. Kalau bicara konsumsi Pak Kudori, saya juga tahu Pak, pemerintah mengatakan kebutuhan beras kita per bulan 2,5 juta ton. Itulah acuan pemerintah. Makanya saya bilang tadi, saya mau mengukur lebih empiris lagi. Ya, kita orang akademisi Pak Kudori. Bapak misalnya, berapa Bapak makan nasi setiap hari, berapa gram? Empiris ya, kita harus empiris Pak. Saya nggak mau dengar kata 2,5 juta ton ini. Tapi saya nggak mau masuk ke situ, hanya sebagai perspektif saja. Berapa kita makan nasi per hari, berapa per bulan, dan berapa setahun Pak. Kalau Bapak bilang 2,5 juta ton, itu satu tahun kita 120 kilo Pak. Apakah mungkin Bapak bisa menghabisi itu Pak? Itu yang saya bilang. Ya. Jadi agak ragu saya kalau pemerintah mengatakan bahwa kita sebulan 2,5 juta ton per bulan. Tapi kan nggak boleh kita bilang ragu. Itu data pemerintah. Tapi secara empiris, saya ragu bahwa kita memakan beras per tahun di atas 110 atau 120 kilo. Kita bisa kuesioner sendiri diri kita sendiri. Saya pernah hitung per hari beras saya makan. Kecil Pak. Setahun paling saya makan hanya 6-7 kilo Pak. Ini saya pribadi yang menulis Pak. Coba. Sebulan. Sebulan. 6-7 kilo. Silakan hitung sendiri. Saya nggak mau saya dianggap hoax ya. Silakan hitung sendiri. Per orang itu ya. Per orang. Saya bisa menerima itu. Saya juga begitu. Selalu saya ukur makan saya di rumah. Kalikan 282 juta. Berapa Pak? Aduh, saya ngeri memang. Makanya tadi saya bilang, saya nggak mau masuk kepada empiris ya. Kita kan tidak kebijakan ya. Kita hanya menguji saja. Menguji aja level kita. Nah, jadi gitu Pak Kudori. Jadi kita sebagai akademisi Pak harus kritis. Itu satu. Yang kedua Pak, tadi Bapak bikin slide RPJMP Pak. Saya ngelihat data Bapak, takut saya Pak. Ini kenapa datanya bisa muncul? Bahwa target pemerintah tahun depan itu 5 juta ton plus peningkatan. Tahun 2027 plus 7,5 juta ton. Tahun 2009 plus 12,5 juta ton peningkatan produksi. Kita merdeka 80 tahun loh Pak. Apa saya nggak tahu ya. Tolonglah Bapak sampaikan kepada pemerintah. Janganlah bikin perencanaan seperti ini. Kita tahu ini kan tidak mungkin lah ya. Kita bilang tidak pesimis. Tapi kita terukur. Coba, apakah mungkin kita meningkat produksi beras 12,5 juta ton? Coba Pak Kudori lah. Saya hanya mengajak kita berpikir realistis. Jadi perencanaan pemerintah itu bagi saya kalimat-kalimat yang enak kita dengar, tapi nggak begitu realisasinya. Cetak sawah Pak, kita ukur sekarang. Di situ pemerintah mengatakan per tahun selesai 750.000 hektar. Sekarang kita uji per bulan per hari. Saya hitung per hari 2.000 hektar. Berarti besok harus selesai 2.000 hektar. Ada nggak sawahnya selesai 2.000 hektar? Lusa selesai 2.000 hektar. Selesai 2.000, tiap hari 2.000 hektar. Mungkinkah itu terjadi? Kan tidak mungkin. Saya pernah cetak sawah. Saya butuh 2 ekskavator untuk menyelesaikan 1 hektar. Butuh 2 saya. Berarti per hari harus bekerja berapa itu? Coba 4.000. Apakah mungkin? Siapa yang mengerjainnya? Gitu. Jadi gini Pak Kudori, kita ya harus memberikan sebuah masukan kepada pemerintah, apalagi Bapak kan seorang punya organisasi ya, agar kita ini jangan biarkan strategi ini tidak tepat
gitu. Silakan bangun pemerintah ini, tapi tenang saja. Pak Prabowo kalem saja Pak membangun negara ini, Pak, nggak usah buru-buru. Nah demikian Bang Santiamat. Luar biasa ya. Mungkin kita nanti perlu nih ada Pak Tanjung, perlu ada satu forum mungkin nanti membahas ini, tidak melalui Zoom, karena ini sangat penting ya. Jadi bukan hanya sekedar menyamakan persepsi. Kalau saya, sekali lagi, kalau rakyat, ya silakanlah angka-angka itu sana. Bagi rakyat, petani itu, padi kami ini dibeli harga bagus, ada tersedia segala macam, saprodi segala macam, ya udah, bantu kami udah itu aja kalau petani. Ya syukur-syukur diberi apa kan, dana pensiun bagi petani kan, bukan hanya ASN atau Polri TNI yang dapat pensiun. Itu aja bagi petani. Tapi petani siap mendukung pemerintah untuk swasembada pangan. Jangankan swasembada, bila perlu ekspor Pak, ekspor beras. Walaupun itu angan-angan. Oke, kita sudah di jam 9.28. Eh, Diskusi kita ini sangat menarik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tony, kepada Pak Fatur Rahman, Pak Hudori yang luar biasa Pak ya, yang memberikan harapan dan motivasi dan pencerahan kepada petani. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kalau ada pertanyaan ataupun percakapan saya yang kurang berkenan di hati. Demikian juga para petani di Persada Nusantara. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Melisa. Silakan Mbak Melisa. Baik, terima kasih kepada Bapak Santiamer yang sudah memandu jalannya sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada ketiga narasumber hebat kita. Baik, ini sertifikat ditunjukkan kepada Bapak Fatur Rahman. Kemudian selanjutnya sertifikat diberikan kepada Bapak Tony Saritua Purba. Dan selanjutnya untuk sertifikat diberikan kepada Bapak Hudori. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Kini sampailah kita di penghujung acara yaitu penutupan. Mari kita tutup webinar nasional pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum mengakhiri sesi dari webinar, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa on cam terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada 2 slide. Boleh nih Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Oke. Saya hitung ya Bapak Ibu untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, panitia maupun pengurus dan peserta yang hadir dari berbagai daerah. Bapak Ibu nanti barangkali ada yang ingin mereview ulang materi pada malam hari ini, rekamannya akan diupload di YouTube JPPN, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dicek begitu. Kemudian semoga acara pada malam hari ini memberikan manfaat besar bagi kita semua. Saya Meli Syafiana selaku MC, mohon maaf apabila ada salah tutur kata dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.